Halo guys, selamat datang di channel Partner Kampus bersama saya Okas Chandra. Dan kali ini saya akan sharing strategi agar cepat ACC judul skripsi. Bagi kalian yang tertarik dengan konten channel ini, jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung aja ke poin pertama. Di poin pertama ini kita diminta untuk mulai start lebih awal. Kita mulai start lebih awal di sini artinya kita belum waktunya untuk mengajukan judul, kita sudah mulai melakukan konsultasi dengan dosen, sharing dengan kakak tingkat, mempelajari penelitian, sama kunjungan ke perpus. Ini penting ya, karena walaupun umum, ini tetap harus dilakukan. Karena kalau misalnya kita mulai start lebih awal daripada kawan-kawan kita, tentu saja kita satu langkah lebih duluan daripada mereka. Lalu yang kedua, bekerja sama melakukan penelitian dengan ide penelitian dari dosen. Jadi kalau misalnya yang pertama itu masih umum, kita melakukan segala sesuatu hal sendiri, kita nyicil-nyicil segala sesuatunya sendiri. Ini yang kedua, ini agak lebih instan, tapi lebih ekstrim. Karena nggak jarang ada dosen punya ide penelitian dan dosen tersebut ingin melakukan penelitian bersama mahasiswa. Keunggulan dari poin kedua ini adalah kita nggak perlu susah-susah nyari ide penelitian. Dan kita juga nggak susah-susah untuk memilih dosen pembimbing, karena ketika kita ingin memilih ini dari awal, kita ingin dosen si A, terus kita melakukan konsultasi dengan dosen tersebut, dan ternyata dosen tersebut memiliki ide penelitian dan dia meminta kita untuk melakukan penelitian bersama. Itu jauh lebih cepat untuk di ACC judul skripsinya karena ide penelitiannya dari dosen tersebut. Lalu kita lanjut ke poin ketiga, cari hot issue, isu yang baru terjadi, ramai diperbincangkan, atau isu-isu yang penting. Nah ini di poin ketiga ini yang menjadi poin pentingnya itu adalah cari hot isunya. Mungkin ada beberapa isu yang bisa jadi itu tidak sesuai dengan latar belakang dosen pembimbing kita. Nah kita disitulah dituntut analytic thinking kita untuk mencari tahu kalau misalnya kita memilih dosen A atau dosen B, bagaimana backgroundnya, apa mata kuliah yang diembannya. Lalu pada saat ini kita mendapatkan isu apa saja. Nah kira-kira cocok nggak kalau misalnya dosen tersebut akan menjadi pembimbing kita. Jadi pada saat kita mencari hot issue tersebut, nah kita juga harus menyesuaikan antara hot issue yang mau kita kembangkan menjadi masalah penelitian itu juga dengan background yang ada pada dosen yang akan kita pilih. Jadi ketika kita memiliki judul penelitian lalu kita konsultasi dengan dosen yang tepat, mungkin bisa jadi dosen itu langsung tertarik dengan ide penelitian kita dan meminta kita untuk menjadi mahasiswa bimbingannya, seperti itu. Lalu yang poin keempat, usahakan fenomena atau permasalahan yang diangkat menarik untuk diteliti. Nah, ini juga penting karena ketika kita nih misalnya sudah memilih dosen A atau dosen B, kita juga udah memiliki beberapa hot issue, tapi sebagian besar hot issue yang kita bawa yang menjadi model kita untuk bimbingan sama dosen atau sharing ide penelitian lah seperti itu, ternyata tidak menarik menurut calon dosen pembimbing kita. Jadi rugi dong, kan seperti itu ya. Nah, di sini ketika kita sudah mencari hot issue, kita sudah meneliti nih apakah hot issue ini sudah sesuai dengan background dosen pilihan kita. Jadi kita juga harus mempertimbangkan fenomena atau permasalahan yang diangkat itu menarik untuk diteliti. Jadi saya sarankan walaupun hot issue-nya itu berbeda, tapi kita memiliki alternatif ide penelitian yang masih serumpun seperti itu. Lanjut aja, yang kelima itu mulailah dari mengkritisi masalah bukan langsung mencari judul. Jadi yang namanya penelitian itu kan kita meneliti hubungan sebab akibat ya, itu seperti biasa mungkin X terhadap Y. Nah sedangkan kita sudah tahu nih permasalahannya Y. Jadi kita langsung membuat judul, nggak seperti itu. Tapi di sini yang saya sarankan itu adalah kita kritisi dulu. Jadi faktor-faktor apa saja nih yang mempengaruhi Y. Jadi kita cari dulu sebanyak-banyaknya apa saja faktor-faktornya yang mempengaruhi Y, seperti itu. Jadi
ketika kita nanti sudah punya modal yang banyak, jadi judul penelitian kita itu semakin paten. Istilahnya seperti ini, ketika kita nanti sudah mulai memasuki fase di mana kita membuat outline skripsi ya. Jadi pada saat kolokium kita kan diminta untuk presentasi nih judul kita seperti apa, misalnya kan seperti itu. Jadi pada saat modal teori kita itu banyak, jadi kita meskipun tidak menarik, tapi dosen yang pada saat itu membimbing kita pada saat kolokium itu sudah yakin bahwa penelitian ini pasti bakal bisa diselesaikan seperti itu. Itu pun akan menjadi jalan keluar bagi kita untuk judulnya akan berlanjut sampai kita penelitian seperti itu. Lalu poin yang keenam, pastikan objek dan subjek penelitian itu jelas. Nah, ini yang paling penting. Kadang ada mahasiswa yang judulnya sudah paten, teorinya sudah paten, intinya segala modal yang akan dikerahkan untuk penelitian mereka itu sudah paten. Ketika diuji sama dosen pembimbingnya, ditanyakan bagaimana objek penelitiannya, bagaimana subjek penelitiannya, mahasiswanya mulai ragu karena bingung kan. Mungkin mahasiswanya belum pernah ke objek penelitiannya, atau bahkan mahasiswanya masih bingung kepada siapa dia akan memberikan kuesioner atau wawancara kepada subjek penelitiannya. Jadi nggak jarang ketika judul sudah oke, sudah mulai masuk ke proposal skripsi, itu terhambat di tengah jalan. Terhambat di tengah jalan di sini tidak bisa lanjut ke bab 4 atau bab 5 yang bahkan itu menjadi badan penelitian kan seperti itu, karena terhambat di objek penelitian atau subjek penelitian. Jadi meskipun kita cepat pada saat ACC judul, tapi kalau misalnya kita tahu ketika kita sudah ACC judul kita tidak bisa melanjutkan sampai akhir, kan kita rugi. Nah, jadi pada poin 6 ini pastikan objek dan subjek penelitian dengan jelas. Menurut saya itu penting, dan kalian juga harus mempertimbangkan hal itu pada saat kalian nanti melakukan pengecekan di beberapa bagian outline judul skripsi kalian. Oke, sekian itu saja. Semoga informasi yang saya jelaskan ini memberikan pencerahan kepada kalian semua. Salam sukses. Semoga skripsi kalian cepat selesai.